Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah. Dengan NIM yaitu 208190032. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai penjelasan dari bahan materi untuk tugas kuliah, yaitu pada mata kuliahnya adalah Fakultas Selekta Matematika Dasar. Dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Dr. Handas Sunarto, MPD. Dan saya dari Prodi Tadris Matematika kelas 3C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pencacahan. Apa saja yang akan dibahas dalam materi tersebut? Di sini saya akan menjelaskan 5 bahan materi, yaitu yang pertama ada pengertian pencacahan, yang kedua ada aturan perkalian, yang ketiga ada aturan penjumlahan, yang keempat yaitu ada permutasi, yang kelima ada kombinasi. Baiklah teman-teman, nanti kita akan menjelaskan satu persatu dari kelima bahan materi tersebut. Langsung saja kita bahas pada bahan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pencacahan. Pencacahan atau dikatakan dengan kaidah pencacahan yaitu merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dari percobaan tertentu. Maksud dari pengertian tersebut, dalam hal ini, kaidah pencacahan itu memudahkan kita bila ingin menghitung ataupun membilang pada suatu objek dari kemungkinan yang bisa terjadi di dalamnya pada percobaan tertentu yang akan dilakukan. Di sini ada bagian-bagian dari pencacahan, yaitu ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Kita lanjut pada bahan materi yang kedua, yaitu tentang aturan perkalian. Aturan perkalian ini biasanya nanti akan digunakan untuk menentukan beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Konsep dasar dari aturan perkalian ini, bila suatu objek itu menunjukkan ada kejadian yang sekaligus terjadi atau meminta digabungkan, maka menggunakan aturan perkalian. Dalam hal ini, objek tersebut menggunakan perkalian di dalamnya. Ada contoh soal, di sini ada 2 contoh soal yang saya buat. Contoh soal yang pertama yaitu berapakah banyaknya kejadian yang mungkin muncul jika ada 2 buah dadu akan dilempar dalam 1 kali. Baiklah, kita selesaikan. Dalam hal ini kita ketahui dahulu untuk apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini yang diketahuinya ada 2 buah dadu akan dilempar dalam 1 kali. Yang pertanyaannya, bila kedua dadu tersebut dilempar dalam 1 kali, maka berapakah banyak kejadian yang mungkin muncul? Langkah pertama, kita misalkan dadu yang pertama itu dengan M, dan untuk dadu kedua dengan N. Untuk memudahkan kita dalam menentukan kemungkinan munculnya. Maka, dari dadu yang pertama itu muncul dalam M, yaitu kemungkinan munculnya ada angka yang bertanda 1, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Begitu juga pada dadu yang kedua, untuk kemungkinan muncul dalam N-nya, yaitu ada angka yang bertanda 1, 2, 3, 4, 5, dan hingga 6. Jadi, untuk dadu yang pertama dan dadu yang kedua muncul dalam M dan N itu ada sebanyak 6. Sehingga, kedua dadu itu dalam hal tersebut kita kalikan, yang dimana dadu pertama muncul dalam M-nya ada 6,
dan untuk dadu kedua muncul dalam n-nya juga ada 6, maka dapatlah kita buat yaitu M dikalikan dengan N itu sama dengan 6 dikali dengan 6. Dapatlah hasilnya sama dengan 36. Maka, berapakah banyak kejadian yang mungkin muncul jika dua buah dadu yang dilempar dalam satu kali? Yaitu ada 36 cara. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu Uco ingin berpergian dari kota Surabaya ke kota Jakarta melalui kota Semarang. Dari kota Surabaya ke kota Semarang dapat ditempuh ada 3 jalur, sedangkan dari kota Semarang ke kota Jakarta dapat ditempuh ada 2 jalur. Maka berapakah banyak cara yang dapat ditempuh oleh Ucok jika ia ingin berpergian dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta? Kita selesaikan. Dalam soal tersebut yang menjadi yang diketahuinya itu ada di sini 3 jalur yang dapat ditempuh pada kota Surabaya menuju ke kota Semarang, dan ada 2 jalur yang dapat ditempuh dari kota Semarang ke kota Jakarta. Sini kita buat dari kota Surabaya ke kota Semarang itu sama dengan 3, dari kota Semarang ke kota Jakarta itu sama dengan 2. Sehingga karena pertanyaan itu menunjukkan berapakah banyaknya cara yang dapat ditempuh oleh Uco jika ia ingin berpergian dari kota Surabaya ke kota Jakarta tersebut. Dalam hal ini, contoh soal tersebut menggunakan aturan perkalian, di mana dapat ditempuh melalui kota Surabaya ke kota Semarang itu ada 3, kita kalikan dengan dapat ditempuh melalui kota Semarang ke kota Jakarta yaitu ada 2. Maka ditulislah 3 dikalikan dengan 2 yaitu sama dengan 6. Jadi, berapakah banyak cara yang dapat ditempuh Ucok jika ia ingin berpergian dari kota Surabaya ke kota Jakarta, yaitu adalah sebanyak 6 cara. Dengan demikian, rumus umum dari aturan perkalian itu adalah dapat kita tulis N1 dikalikan dengan N2 dikali dengan N3 dikali dengan N bilangan seterusnya. Di mana keterangan dari rumus tersebut, N1 itu adalah banyak cara menyusun unsur yang pertama, dan N2 itu adalah banyak cara menyusun unsur kedua setelah unsur pertama disusun. Begitu juga untuk N3, yaitu adalah banyak cara menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua disusun, dan untuk NK itu adalah banyak cara menyusun unsur yang kekah setelah objek unsur yang sebelumnya disusun. Pada aturan perkalian terdapat ada bagian, yaitu ada notasi faktorial dan ada aturan pengisian tempat. Faktorial itu adalah perkalian bilangan terurut. Simbolnya adalah seperti ini. Itu seperti simbol seru, tanda seru, atau I terbalik. Jika hasil perkalian bilangan asli antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N, yaitu dari 1 sampai dengan N, maka disebutlah dengan N faktorial. Dan perlu diingat bahwa nilai dari 0 faktorial itu sama dengan 1, dan 1 faktorial itu juga sama dengan 1. Dan untuk 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan untuk 3 faktorial, 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 6. Dan untuk 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 24. Hingga bilangan seterusnya seperti 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dengan demikian, rumus umum dari faktorial itu adalah N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N kurang 1 dikali dalam kurung N kurang 2 atau dikalikan dengan 1, 2, 3, hingga N. Misalkan di sini kita mencari nilai 3 faktorial. Kita menggunakan
rumus yang pertama ini. Kita masukkan nilainya. N itu kan menunjukkan jumlah dari nilai yang akan dicari. Berarti kan 3. Kita ganti 3 dalam kurungnya 3 dikurang 1. Kalikan dalam kurung 3 dikurang 2. 3 dikali 3 kurang 1 2. 3 kurang 2 1. Berarti 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 6. Sama kan hasilnya? Untuk cara cepat, bisa kita gunakan cara yang di bawah, yaitu tinggal kita urutkan perkaliannya, yang dimana 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 6. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, ada aturan penyisian tempat. Cara yang digunakan dalam aturan ini yaitu adalah dengan diagram pohon, tabel silang, dan himpunan pasangan terurut. Di sini ada contoh. Gilang memiliki 3 kaos, yaitu dengan warna putih, merah, dan biru. Dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Maka tentukan ada berapa cara kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan celana panjang. Kita selesaikan. Dari soal itu yang diketahuinya ada 3 kaos, yaitu ada 3 warna, putih, merah, dan biru. Dan ada 2 celana panjang, ada 2 warna, yaitu hitam dan coklat. Kita cari yang pertama pakai diagram pohon. Tinggal kita tulis kaos tersebut ada 3, yaitu putih, merah, dan biru. Dan celana panjangnya ada 2, yaitu hitam dan coklat. Kita buat diagram panahnya untuk pada kaos putih, merah, dan biru, untuk celana panjang, hitam, dan coklat. Sehingga pasangan dari kaos dan celana panjang itu adalah menghasilkan putih dan hitam, putih dan coklat, merah hitam, merah coklat, biru dan hitam, biru dan coklat. Untuk yang kedua, menggunakan tabel silang. Tinggal kita bikin tabelnya. Di sini untuk yang silangan tabel pertamanya celana panjang, yang untuk yang kedua kaos. Kaos ini tadi ada 3 warna, putih, merah, dan biru. Dan untuk celana panjang ada 2 warna, yaitu hitam dan coklat. Tinggal kita silangkan pada kaosnya itu ada putih, merah, dan biru kepada kedua celana panjangnya, itu hitam dan coklat. Maka menghasilkan putih hitam, merah hitam, biru hitam, putih dan coklat, merah dan coklat, biru dan coklat. Dan untuk yang menggunakan himpunan pasangan terurut, tinggal kita urutkan dari kedua warna kaos dan celana panjang tersebut, yang dimana kaos itu ada 3 warna, putih, merah, dan biru, dan celana panjang ada 2 warna, yaitu hitam dan coklat. Maka himpunan pasangan terurutnya adalah putih hitam, putih dan coklat, merah dan hitam, merah dan coklat, biru hitam, biru dan coklat. Maka dari ketiga cara yang digunakan dapatlah disimpulkan bahwa banyaknya cara menggunakan kaos kita kalikan dengan cara menggunakan celana panjangnya, yang dimana kaosnya ada 3 dan celana panjangnya ada 2, itu sama dengan 6. Yang dimana 6 tersebut tadi yaitu ada putih, hitam, putih dan coklat, merah dan hitam, merah dan coklat, biru dan hitam, biru dan coklat. Maka kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan celana panjang itu ada sebanyak 6 cara. Yang ketiga atau bahan materi yang ketiga di sini ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini akan digunakan untuk menunjukkan beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Konsep dasarnya pada aturan penjumlahan, bila suatu objek itu menunjukkan kejadiannya hanya memilih salah satu dari pilihan tersebut, maka menggunakan aturan penjumlahan, yang dimana
aturan penjumlahan ini menggunakan penjumlahan pada objek di dalamnya. Di sini ada contoh soal. Di rumah Wati ada beberapa kendaraan, yaitu terdapat 3 jenis sepeda yang berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 jenis mobil berbeda. Jika Wati ingin berpergian, ada berapakah caranya menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Baiklah, kita coba selesaikan pada contoh soal tersebut, yang dimana di contoh itu ada 3 pilihan kendaraan. Yang diketahui ada 3 pilihan kendaraan, yaitu ada sepeda berbeda sama dengan 3 jenis, sepeda motor berbeda ada sama dengan 2 jenis, dan mobil berbeda ada sama dengan 2 jenis. Pertanyaannya tadi, jika ia ingin berpergian, ada berapakah cara Wati dapat menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Karena pada contoh soal ini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan di dalamnya. Karena dapat kita ketahui bahwa Wati tidak dapat mungkin menggunakan semua kendaraan yang ada di rumahnya tersebut, yaitu dia harus memilih salah satu dari 3 jenis pilihan kendaraannya tersebut. Entahkah itu mungkin dari 3 jenis sepeda berbeda, atau 2 jenis mobil, atau 2 jenis sepeda motor berbeda, atau 2 jenis mobil berbeda. Sehingga bisa kita tuliskan 3 jenis sepeda berbeda kita jumlahkan dengan 2 jenis sepeda motor berbeda, dan kita jumlahkan lagi dengan 2 jenis mobil berbeda, yaitu kita buat 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 itu sama dengan 7. Jadi Wati dapat menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya itu ada sebanyak 7 cara. Dari 7 caranya tadi, yaitu dari ada 3 jenis sepeda berbeda yang dapat dipilih, ada 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 jenis mobil berbeda. Jika ingin mengetahui bahwa pada contoh soal tersebut menggunakan aturan penjumlahan ataupun aturan perkalian, kita bisa melihat jika aturan penjumlahan apabila di dalam contoh tersebut mengacu kepada kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau hanya memilih salah satu dari objek tersebut, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan di dalamnya, dan objeknya bisa kita jumlahkan. Sedangkan kalau aturan perkalian, kita bisa melihat jika di dalam soal tersebut mengacu kepada kejadian secara keseluruhan atau bisa digabungkan, maka menggunakan aturan perkalian yang dimana objek di dalamnya kita kalikan. Dengan demikian, rumus umum dari aturan penjumlahan itu adalah itu N1 ditambah dengan N2 ditambah dengan N3 ditambah dengan N bilangan seterusnya. Keterangannya yaitu N1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama, N2 itu banyak cara pada peristiwa kedua, N3 banyak cara pada peristiwa ketiga, dan untuk NK itu adalah banyak cara pada peristiwa KK. Baiklah, kita lanjutkan pada bahan materi yang keempat, yaitu tentang permutasi. Permutasi itu banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota himpunannya yang memperhatikan urutan himpunan tersebut. Permutasi ini dinotasikan dengan N PR yang dibaca dengan N permutasi R. Permutasi R dari N yang banyaknya susunan unsur-unsur yang terdiri dari R unsur yang diambil dan dari R unsur yang berbeda, dengan memperhatikan urutannya, yaitu dengan ketentuan R itu kecil atau sama dengan N. Rumus umum dari permutasi itu adalah
Nah, n permutasi R sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang R faktorial. Keterangannya, n itu adalah ruang sampel dari semua anggota himpunan, dan R itu jumlah elemen atau jumlah objek yang akan dicari. Nah, di sini ada contoh soal. Dari 5 anggota OSIS akan dipilih yaitu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyak cara pemilihan OSIS tersebut adalah, kita jawab, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari contoh soal tersebut, yang mana N-nya dan mana R-nya. N-nya itu adalah banyaknya anggota OSIS, yaitu sama dengan 5, yang ini. Dan R itu adalah banyaknya jumlah pilihan objeknya, yaitu di mana ada pilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, maka sama dengan 3. Maka N-nya sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan rumus dari permutasinya, yaitu n faktorial per dalam kurung n kurang R faktorial. Kita ganti nilai N-nya dan R-nya, yaitu adalah 5 dan 3, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial, itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Maka sama dengan 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Dan untuk 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Maka 5 kali 4 20, 2 kali 3 60, 60 kali 2 120. Dibagi 2 yaitu sama dengan 60. Atau bisa ditulis karena hasilnya ini sama, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, tinggal kita coret. Maka tinggal nilainya itu adalah 5 kali 4 kali 3 itu sama dengan 60. Jadi banyaknya cara pemilihan pengurus OSIS dari 5 anggota tersebut, yaitu adalah 60 cara. Kita lanjutkan pada bahan materi yang kelima, yaitu tentang kombinasi. Sama halnya pada permutasi tersebut, kombinasi itu kebalikan dari permutasinya. Kalau kombinasi yaitu banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota himpunannya tanpa memperhatikan urutan himpunan tersebut. Dan kombinasi ini dinotasikan dengan NCR, yang dibaca dengan N kombinasi R. Rumus umum dari kombinasi itu adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Kalau permutasi tadi kan cuma N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Tapi kalau dalam kombinasi yaitu dikalikan lagi dengan R faktorial. Untuk ketentuannya itu R itu kecil atau sama dengan N. Keterangan rumusnya yaitu N itu adalah ruang sampel dari semua anggota himpunan, dan R itu adalah jumlah objek yang akan dicari. Di sini ada contoh dari kombinasi. Terdapat 5 objek, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Dan diambil ada 3 objek. Maka ada berapakah cara pengambilannya? Kita jawab. Dari contoh soal tersebut, kita harus mengetahui apa yang menjadi N-nya dan apa yang menjadi R-nya. Yang menjadi N itu adalah jumlah anggota objeknya, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Itu sama dengan 5. Dan R itu adalah objek yang akan dicari atau yang diambil. Karena sudah diketahui itu ada 3 objek, maka R-nya sama dengan 3.
Maka kita masukkan rumus dari kombinasi itu, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial dikali R faktorial. N-nya sama dengan 5 tadi, R-nya sama dengan 3. Kita ganti, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. 5 dikurang 3 kan 2. Maka sama dengan 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1, 3 faktorial berarti 3 kali 2 dan dikali 1. Atau bisa ditulis 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Karena ada bilangan yang sama, tinggal kita coret nilainya, maka tinggal 5 kali 4 per 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 dikali 1. 5 kali 4, 20. 2 kali 1, 2. 20 bagi 2 yaitu sama dengan 10. Nah, jadi banyak cara dari pengambilan 5 objek, yaitu ada A, B, C, D, dan E, yaitu adalah 10 cara. Objek yang diambil dari 10 cara tersebut yaitu ada, karena ada 3 objek pilihannya, maka ada ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, dan CDE. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan selama dalam pengucapan dan penjelasannya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.